Hacker Bjorka masih ramai dibicarakan netizen Twitter. Terbaru, Presiden Jokowi membentuk tim khusus yang terdiri dari Polri, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Kemenko Polhukam, dan Kemenkominfo. Setelah desas-desus bahwa Bjorka adalah orang Indonesia muncul di media sosial, pemerintah telah menetapkan seorang pemuda yang diduga terlibat aksi Bjorka sebagai tersangka pada 16 September lalu. Ia adalah MAH alias Muhammad Agung Hidayatullah. Polisi menilai MAH membantu Bjorka dengan menjual channel Telegram Bjorka seharga $100 AS. Tak berhenti di situ, pemerintah juga melakukan pelacakan hacker Bjorka melalui Dark Tracer. Bjorka sendiri merespon dalam forum Hacker Bridge dengan menyebut pemerintah idiot dan mengatakan informasi yang beredar itu palsu. Jadi, apa sebenarnya Dark Tracer itu? Dark Tracer merupakan platform online intelijen khusus untuk dark web dan ancaman deep web. Platform asal Singapura ini mulai beroperasi sejak November 2016. Melalui Dark Tracer, pengguna dapat mencari situs atau URL dark web tanpa menggunakan perangkat lunak jaringan anonim seperti Tor atau I2P. Dark Tracer memantau insiden pelanggaran informasi rahasia yang berasal dari dark web dan membantu pengguna menemukan bukti signifikan dari aktivitas jahat dan melacak penjahat. Dalam menjalankan fungsinya, platform ini menggunakan teknik open source intelligence untuk mencari tahu informasi dan identifikasi pelaku kejahatan. Kumparan pun ikut mencari tahu apa saja fitur-fitur di Dark Tracer ini. Untuk bisa menikmati sistem ini, pengguna hanya bisa masuk menggunakan email perusahaan. Nah, di dalamnya, pengguna bisa mengidentifikasi akun bocor di deep web, termasuk dark web yang sulit terdeteksi browser biasa. Pengguna juga bisa memantau hacker yang ingin dilacak. Misalnya, kita ingin tahu akun-akun yang berhubungan dengan Bjorka, maka kita tinggal mengetik namanya pada fitur pencarian. Hasilnya, Bjorka terhubung pada 4 domain.onion pada browser deep web Tor. Sayangnya, fitur lain, termasuk untuk mengecek URL dan domain yang terhubung soal Bjorka pada deep web, terkunci dan hanya dapat diakses dengan akun berbayar. Sebenarnya, bagaimana cara kerja sistem semacam Dark Tracer ini? Ya, mereka ada software khusus yang dipasangkan ke aplikasi, lalu software itu secara otomatis akan melakukan tracing atas akun-akun yang ada, yang dimonitor. Jadi kalau di Telegram ya akan dimonitor Telegram itu per akun, lalu akan diurut sedemikian rupa untuk mengetahui sejarahnya, lalu akan dikaitkan dengan informasi lain yang bisa diekstrak dari Telegram itu, lalu dilempar ke sosial media lain, lalu ke internet untuk mendapatkan informasi lain. Kalau ada, mereka kaitkan semua. Melalui laman resminya, Dark Tracer telah menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan seperti Jiran Jepang, Bridge.id, Infosystem Security, dan beberapa perusahaan lainnya. Platform ini juga digunakan untuk memantau aktivitas mencurigakan pada data publik. Hal ini juga tampak dari tweet Dark Tracer yang melaporkan adanya malware atau kebocoran data pada website-website penting di dunia, seperti di Oman, Qatar, Malaysia, dan lainnya. Selain Twitter, Dark Tracer juga menggunakan YouTube sejak 20 Mei 2020. Mereka biasanya mengunggah tutorial atau mengenalkan fitur terbaru. Melacak aksi hacker seperti Bjorka membutuhkan teknik jitu dan penguasaan teknologi yang tinggi. Pada tersangka MAH, Bjorka bisa saja melakukan berbagai cara agar dirinya tetap aman. Kira-kira benar tidak ya, si MAH ini memang terhubung dengan Bjorka? Kemungkinan dia terkait, tetapi terkait tidak langsungnya seperti yang diungkapkan polisi. Memang itu ada bukti digitalnya. Polisi juga nggak bisa mengarang-arang. Kalau dia bilang dia jual grup Telegram ke Bjorkanism itu $100, itu kan oke, dia misalnya mengaku-ngaku, tetapi kan ada bukti uang masuk. Nah, jadi dari situ kan, itu nggak bisa mengelak gitu loh. Menurut Alphonse, ketimbang fokus mencari sosok Bjorka, pemerintah harus fokus membenahi kebocoran data. Terlebih, kini ada Satgas yang menangani kasus tersebut. Kelihatannya Satgas yang dibentuk ini rasanya terlalu berlebihan kalau dibentuk hanya untuk menangkap Bjorka. Kenapa?
karena 4 satgas ini kan sangat powerful, Kominfo, BIN, BSSN, kepolisian, untuk menangkap satu orang yang umurnya lebih kurang 20 tahun. Dan dia melanggar hukum, lalu dia menyebarkan informasi kependudukan dari pejabat, itu yang dilakukan. Masalah utamanya adalah pengelolaan data yang kurang baik daripada instansi pemerintah, sehingga datanya bocor dan bisa dieksploitasi. Kebijakan perlu diperbaiki, dan kita harapkan dengan adanya UU PDP ini semoga bisa berubah dan badannya bisa kuat.